Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2020 di GSK Tiban Batam. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menaikkan pujian Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan, sehingga kami masih bisa bersama-sama untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, agar ibadah ini dapat berlangsung dari awal hingga akhir, berjalan dengan lancar, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat di mana-mana tempat Tuhan yang sedang ikut beribadah Tuhan, Kau yang tolong Tuhan, berikan situasi yang kondusif Tuhan, berikan situasi yang mendukung sehingga kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Kau yang tolong Tuhan juga untuk hamba-Mu yang akan membawakan liturgi pada hari ini, juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini Tuhan, pemain musik, singer, dan yang memvideokan pada hari ini Tuhan, Kau yang tolong pimpin agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kau yang tolong agar semuanya ini dapat digunakan untuk mengharumkan nama-Mu saja, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, Bapak-bapak silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada minggu ini kita merayakan Hari Bapa, ya, di mana kita memperingati bukan Hari Ibu saja, juga kita memperingati Hari Bapa. Jadi jika berkesempatan kita boleh memberikan pelukan yang hangat kepada Bapak kita, mungkin boleh mengunjunginya atau boleh melalui telepon, katakan kepada Bapak, Bapak selagi kita masih punya seorang Bapak ya, boleh berikan pelukan yang hangat buat Bapak kita yang masih ada. Katakan kita masih menyayangi Bapak kita. Amin, saudara-saudari semuanya. Kita akan menaikkan pujian lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Jiwaku merindukan Kau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, lebih dalam lagi. Mari kita naikkan pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di
hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Deeper in love with you. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in love. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Deeper in love with you. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Mari kita menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, Tuhan tolong ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk berdoa kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau yang tolong, kami tahu Tuhan begitu sulit untuk menjalani hari-hari di akhir-akhir ini Tuhan. Karena ada wabah virus COVID-19 ini Tuhan, yang bukan saja mengganggu kesehatan kami Tuhan, tapi juga perekonomian negara kami Tuhan.
Tuhan, Kau yang tolong Tuhan agar kami bangsa Indonesia ini tetap bisa bertahan dalam situasi ini Tuhan. Kau tolong Tuhan untuk Bapak kami Presiden Joko Widodo, juga wakilnya beserta menteri-menterinya, segala aparat negara kami Tuhan, hingga ke RT RW Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, berikan kami negara kami ini hikmat dan bijaksana Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di negara kami ini Tuhan, masyarakat kami ini tetap bisa melanjutkan hidup kami Tuhan, bisa melanjutkan hidup kami dengan aman, tentram, sejahtera Tuhan. Kau yang tolong Tuhan negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk kota Batam Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar lapangan-lapangan pekerjaan tetap dibuka selebar-lebarnya Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar kota Batam ini tetap bisa maju terus Tuhan. Kau yang tolong Tuhan untuk begitu banyak orang yang mencari pekerjaan Tuhan. Kau yang lebarkan Tuhan lapangan-lapangan pekerjaan Tuhan. Juga kriminalitas Tuhan yang semakin tinggi Tuhan. Kau yang tolong Tuhan lindungi kami Tuhan. Kau yang tolong sadarkan Tuhan kepada orang-orang Tuhan yang agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar kota Batam ini tetap menjadi kota yang aman, menjadi kota yang dapat kami tinggali dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sakit Tuhan. Kau yang jamah, Kau yang sembuhkan mereka Tuhan. Kalau mereka kami yakin dan percaya Tuhan, biar mereka yang lemah tubuhnya Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa mereka yang sedang dalam pencobaan Tuhan, Kau yang tolong Tuhan, berikan mereka kekuatan Tuhan, berikan mereka iman yang teguh kepada Engkau Tuhan, sehingga hari-harinya dapat dilalui dengan bersandar kepada Engkau saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan usaha jemaat kami di tempat ini Tuhan, Kau yang berkati selalu Tuhan pekerjaan kami, berkati selalu usaha kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ketika kami bersandar kepada Engkau rencanamu indah bagi kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk virus COVID-19 ini, virus corona ini Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar segera dapat ditangani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ini semua rencanamu. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan memberikan kami manusia hikmat dan bijaksana Tuhan, akal budi, kepintaran Tuhan, sehingga kami dapat menangani virus corona ini dengan baik Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau yang akan memimpinnya, sehingga virus corona ini dapat dikendalikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, para suster yang bekerja di rumah sakit atau dimanapun Tuhan, di fasilitas kesehatan Tuhan, yang berada di garda terdepan Tuhan. Kau yang tolong Tuhan berikan mereka kesehatan Tuhan. Kau yang tolong mereka Tuhan agar mereka dapat merawat pasien-pasien virus corona ini dengan baik Tuhan, tanpa tertular Tuhan, tanpa menjadi korban juga Tuhan. Kau yang tolong mereka, lindungi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasien-pasien corona ini Tuhan, agar mereka dapat dijamah, disembuhkan, agar mereka dapat kembali ke rumah mereka masing-masing dan beraktivitas seperti biasa lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk rakyat kami Indonesia ini agar dapat mengendalikan dirinya Tuhan dalam situasi virus corona ini Tuhan, agar mereka tidak berkumpul-kumpul, tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan kami semua Tuhan. Kau yang tolong Tuhan, berikan kami pengendalian diri kepada kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja GSK Tiban di Tiban 3 Tuhan. Kau yang tolong Tuhan agar pembangunan gedung gereja ini dapat berjalan dengan lancar, semuanya dapat berjalan dengan baik, para pembangunnya dapat diberkati selalu dengan kesehatan Tuhan, sehingga gedung ibadah ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan Tuhan, sehingga kami dapat beribadah di sana dengan tempat yang luas Tuhan, sehingga kami bisa menaati protokol corona ini dengan menjaga jarak Tuhan, dengan tempat yang lebih besar Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk tanah di sebelahnya Tuhan yang
juga dijual Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau yang akan memberikan yang terbaik Tuhan, Kau yang akan membukakan jalan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum menaikkan pujian, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Suhandi, kita akan menaikkan pujian Waktu Tuhan. Ya, lagu ini sangat sering saya pujikan, mungkin saudara-saudari juga menyadarinya, karena lagu ini sangat memberkati hidup saya. Mari kita naikkan pujian ini, semoga bisa memberkati saudara-saudari sekalian juga. Lah Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kepada Bapak Pendeta Suhandi kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom.
Ya, saudara-saudara yang ada di sini dan saudara-saudara yang ada di rumah, apa kabar? Apakah hari ini lebih baik daripada kemarin? Atau jangan-jangan hari ini lebih kurang baik daripada kemarin? Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini gereja kita ya merayakan Hari Bapa atau Hari Ayah. Firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Bapa harus dihormati dan ditaati. Mengapa? Sebab tugas dan tanggung jawab Bapak itu besar sekali. Tanpa dukungan dari keluarga dan gereja, Bapak akan gagal. Saya memberikan satu cerita tentang Jonathan Edward. Dia lahir pada tahun 1703, dia adalah seorang pendeta. Sarah istrinya adalah seorang saleh dan pengikut Kristus yang setia. Jonathan dan Sarah menurunkan generasi yang berakhlak tinggi dan berkarakter perkasa, yakni 320 orang menjadi pendeta, penginjil, dan dosen teologi. Jadi kurang lebih selama 300 tahun ya, dari keturunannya, dari anak cucunya, itu ada 320 yang menjadi hamba Tuhan. 120 orang menjadi profesor ilmu pengetahuan umum, 110 orang ahli hukum yang menjadi pengacara, 60 orang menjadi dokter, 60 orang menjadi penulis buku yang bermutu, 30 orang menjadi ahli hukum yang menjadi hakim, 14 orang menjadi rektor universitas, dan banyak yang menjadi pemilik pabrik. 4 orang menjadi anggota Kongres Amerika Serikat, 1 orang menjadi wakil presiden Amerika. Jonathan Edward ini adalah seorang pendeta yang sangat berpegang kepada teologi Calvin atau Reform. Dia tidak akan menjadi orang yang besar kalau tidak didukung oleh keluarganya. Alkitab mengajarkan bapak atau ayah harus dihormati dan ditaati. Kita akan lihat Kolose pasal 3 ayat 18. Bila Bapak Ibu saudara-saudara memegang HP atau Alkitab bisa dibuka. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Di dalam Efesus ada penjelasan, istri hendaklah menghormati suaminya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 22, 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab, maka seorang bapak itu mempunyai tanggung jawab. Atau tanggung jawab seorang bapak itu di dalam Kejadian 3 ayat 17, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan firman, ayat 17, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu.
dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Jadi tugas pertama yang diberikan kepada ayah, kepada bapa, yaitu mencari nafkah. Kalau pada waktu itu saja ada semak duri, ada rumput duri ketika mereka berladang, ya, mereka tidak dengan mudah mendapatkan hasilnya, harus berkeringat, berpeluh, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam mencari nafkah. Terlebih lagi mencari nafkah di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau kita tidak kreatif, kalau kita tidak inovatif, kalau kita tidak rajin, kalau kita tidak bekerja keras, kalau bukan karena berkat Tuhan, seringkali ya berkat itu, saudara, yang didapatkannya tidak terlalu banyak. Untuk mencari nafkah itu tidak mudah. Di masa pandemi ini ada yang penghasilannya kurang, ada yang penghasilannya jadi sedikit sekali, bahkan ya, ada yang di PHK, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi bagaimana seorang bapak, seorang ayah harus tetap mencari nafkah supaya dapur tetap berasap. Yang kedua, tadi di dalam Kolose 3, tugas seorang bapak itu menjadi kepala keluarga atau menjadi pemimpin. Bagaimana menjadi pemimpin yang bisa ditaati, ya, bisa dicintai, dia haruslah menjadi pemimpin yang berwibawa. Sudah barang tentu menjadi seorang ayah yang baik bagi istri dan anak-anaknya tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi seorang ayah, seorang bapak, kita ini adalah seorang pemimpin. Bapak-bapak itu seorang pemimpin. Laki-laki setelah berkeluarga, dia adalah seorang pemimpin. Yang ketiga, ya, tugas seorang bapak juga harus mengasihi istri. Mengasihi istri bukan karena baru menikah, mengasihi istri bukan karena istrinya pintar, bukan karena istrinya cantik, tapi harus mengasihi dengan tulus. Mengasihi istri apakah mudah? Mungkin ya pada waktu awal-awal menikah mudah. Tetapi bagaimana setelah 10 tahun menikah? Setelah 20 tahun menikah? Setelah jadi nenek? Ya, bisakah kita tetap mengasihi istri? Apalagi mengasihi istri dengan tulus. Tidak mudah, saudara-saudara. Tapi itu diberikan oleh Tuhan kepada bapak, kepada suami, untuk para bapak itu harus bisa belajar mengasihi istri. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22, ayat 26, itu ada satu tugas lagi. Jadi Efesus 5 ayat 26 khususnya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia mendapatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut, atau yang serupa dengan itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas menguduskan, menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, itu adalah tugas Bapa sebagai imam di dalam keluarga. Jadi bukan hanya kita memimpin, ya, bukan hanya mengasihi istri, tapi kita juga sebagai Bapak ini sebagai pemimpin rohani, menjadi pengantara antara keluarga dengan Tuhan. Ya, kita berdoa, kita memberikan renungan, kita memberikan bimbingan supaya kebutuhan rohani bisa dipenuhi, saudara. Apalagi di masa COVID ini, ya anak-anak
sekolah minggu hanya mengandalkan kepada online atau kebaktian online, ya pasti kurang memenuhi. Disinilah tugas seorang ayah sebagai imam. Bagaimana memimpin istri dan anak-anak, berdoa kepada Tuhan, mengadakan renungan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tugas menjadi seorang bapa sebagai imam, apakah mudah? Saya melihat sendiri, banyak sekali bapak-bapak, ya, kalau disuruh doa, suruh ibu aja, suruh istri saja, atau suruh anak saja. Saudara, kenapa? Karena banyak bapak-bapak tidak ada keberanian. Dan peranan imam ini menjadi tidak berfungsi, bahkan tidak berfungsi sama sekali. Padahal bapak itu mempunyai tugas sebagai imam di dalam keluarga. Mudah? Tidak mudah, saudara. Kita perlu dukungan, kita perlu belajar, saudara dikasih itu. Yang kelima, yaitu sebagai pendidik. Yang bertugas mendidik anak-anak, itu bukan ibu, tapi tanggung jawabnya ada pada ayah. Bagaimana membentuk anak ini menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, yang tidak dimanjakan, yang tidak disiksa juga, ya saudara. Tapi anak itu diberi kepercayaan, anak itu ditumbuhkan, ya, sehingga memiliki keterampilan, tanggung jawab, karakter, harga diri yang baik, sehingga dia mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung lagi kepada keluarganya. Dia hanya bergantung kepada Tuhan untuk menjadi orang yang dewasa. Menjadi pendidik ini mudah? Tidak mudah. Banyak orang tua akhirnya mengalami kesulitan karena apa? Karena gagal mendidik anak. Banyak orang tua mengeluh sakit, ya. Banyak orang tua yang menderita karena apa? Karena anaknya mengecewakan. Kenapa anak bisa mengecewakan orang tua? Karena orang tua gagal sebagai pendidik. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Perlu dukungan, ya, dari istri, perlu dukungan dari gereja, saudara. Supaya apa? Supaya bapak-bapak dapat menjadi pendidik yang berhasil, saudara. Ya, selamat Hari Bapak ya, di kesempatan ini. 21 Juni 2020 GSK Tiban Batam. Bagaimana mendukung Bapak supaya Bapak tugasnya bisa berhasil, supaya lebih terbantu? Ya. Saya mencatat beberapa hal yang tertulis dalam Alkitab. Seorang istri atau ibu, ya, supaya suami bisa menjadi pemimpin yang baik, keluarga yang baik, maka istri itu harus hormat. Hormat kepada suami. Walaupun suaminya barangkali pendidikannya lebih rendah, tetap kita harus hormat. Kita harus taat apa yang diputuskan oleh suami. Ketika suami menghormati, maksud saya ketika istri menghormati suami, maka suami mendapatkan dukungan, kekuatan yang lebih daripada sebelumnya. Yang kedua, anak harus belajar taat, hormat, dan mengasihi. Jadi, ketika anak taat, hormat, dan mengasihi, itu akan membuat tugas Bapak di dalam mendidik, di dalam menjadi seorang ayah yang mengasihi, menjadi pemimpin, menjadi imam, menjadi pendidik, itu akan menjadi lebih mudah, saudara-saudara. Ya, pada kesempatan Hari Bapak ini, anak-anak, ya, bagaimana menunjukkan hormat, mengasihi, ya, dengan pemberian-pemberian, dengan perhatian-perhatian, ya. Perhatian dari anak, kasih daripada anak itu sungguh-sungguh akan menolong
bagaimana seorang ayah ini melakukan tugas tanggung jawab sebagai ayah. Saudara dikasihi Tuhan, ayah yang bekerja sendirian, pasti dia akan sedih, pasti dia akan susah, pasti dia akan terus-menerus mengalami sakit, saudara. Tugas ayah yang berat itu harus didukung, harus dihormati oleh istri, oleh anak. Bahkan saudara-saudara, tugas ayah yang berat ini harus didukung oleh gereja. Gereja harus berperan, ya. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak, kepada istri-istri, bagaimana seorang ayah itu bisa menjadi seorang ayah yang berwibawa, ya. Menjadi seorang ayah yang baik, ya. Menjadi seorang ayah yang bisa melakukan tugasnya. Gereja harus mempunyai peranan yang besar, supaya tugas daripada Bapak itu bisa diperlengkapi dengan baik. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya juga memberitahukan di dalam mendukung Bapak, saya membuat catatan, Bapak itu bukan Superman. Artinya apa? Bapak itu ada keterbatasan. Ayah itu banyak hal yang tidak bisa, apalagi di zaman sekarang ini. Segala sesuatu berjalan dengan cepat, berubah dengan cepat. Saudara, ayah itu adalah orang yang berdosa. Dia terbatas dengan pengetahuan. Dan hidup di zaman yang berbeda. Jadi kalau ketika saya dulu kecil, saya bermain dengan tanah liat, bermain dengan pistol dari kayu buatan sendiri. Zaman sekarang sudah tidak ada, saudara. Zaman sekarang itu sudah komputer, sudah Android, sudah banyak yang canggih. Zamannya berbeda. Mungkin kalau saya disuruh membuat pistol dari tanah liat, saya pandai. Tapi kalau saya disuruh main game, game-game yang baru, saya malah tidak bisa. Karena apa? Ada perbedaan zaman, saudara dikasih. Ayah itu ada keterbatasan. Ayah itu juga orang berdosa. Kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan, bagaimana anak-anak, bagaimana istri, bagaimana anggota keluarga? Ya kita harus bisa memaafkan ayah kita. Ingatlah bahwa ayah juga, walaupun dia pemimpin, dia adalah orang yang berdosa. Dia bisa salah, dia bisa tidak tahu, dia bisa tidak menolong, dia bisa kontraproduktif. Walaupun demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anggota keluarga, kita harus bisa memaafkan ayah kita. Ingatlah bahwa ayah itu bukan Superman. Ayah itu adalah orang yang berdosa, yang bisa salah. Ada satu cerita, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini cerita mengenai kehilangan uang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah memegang uang $1.000 Singapura? Teman saya pernah memegang uang $1.000 Singapura. Jadi kalau dirupiahkan barangkali 10 juta lebih. Karena dia satu lembar dia simpan di kantong, di dompet. Akhirnya uang itu hilang. Dia menyesal sekali. Uang satu lembar itu kok hilang. Saya waktu bekerja di Singapura, saya dapat $1.000. Satu lembar $1.000, 10 juta lebih kalau sekarang. Waduh, saya takut apa? Takut tidak laku, saudara. Jadi akhirnya gimana? Saya beli ke supermarket, saya belanjanya nggak sampai $10, tapi saya bayarnya pakai 1.000. Dapat uang ratusan, dapat uang 50-an, dapat uang puluhan, saya simpan. Saya lebih suka memegang uang yang kecil. Tapi kalau orang-orang yang banyak duit, suka pegang uang yang besar-besar. Saudara mau jadi orang banyak duit, peganglah uang yang besar. Pegang dulu, nanti saudara punya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada satu hari ya di dalam satu keluarga yang belum lama menikah, itu suami istri ini mau menyambut kedatangan ayahnya ke rumah. Mantunya yang laki nanti kalau sudah datang kasih bapak uang amplop. Ketika bapaknya datang ya, terus suaminya lagi di luar. Ya, istrinya, "Yes, papa duduk dulu lah. Saya ke belakang ambil teh ya." Ya, buat teh, dia sudah buat teh, dia keluar lagi ya. Waktu keluar, dia melihat bahwa uang 1.000 itu sudah hilang. Ya. Lalu si anaknya bilang, "Kok bisa hilang ya? Tidak ada orang yang datang." Ya. Dia lihat di bawah tidak ada. Lalu anaknya ini pikir, gak apa-apalah, mungkin diambil sama papa ya. Kan tadinya juga mau dikasih, sekarang sudah diambil ya sudah. Akhirnya pertemuan itu sudah selesai, papanya pulang. Lalu si anaknya ini cerita kepada suaminya, tadi waktu uang itu mau diberikan, uangnya hilang. Hah? Hilang. Ada orang nggak? Nggak ada. Apakah bapakmu mengambilnya? Mungkin dia mengambilnya. Lalu menantunya ini, "Kok bapakmu begitu ya? Suka ngambil uang?" Ya. "Saya tidak suka. Ya. Kalau bapak itu belum dikasih, sudah ngambil uang." Ya. Semenjak peristiwa itu ya, anaknya, menantunya tidak saling bertanya kepada papanya. Ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Sampai akhirnya pada satu hari ketika anak perempuannya ini pergi ke pasar, ya, ketemu dengan bapaknya. Terus ceritalah, "Apakah papa ini ngambil uang $1.000? Papanya bilang, "Saya tidak mengambil. Saya hanya melihat uang $1.000 nanti terbang, saya selipkan di dalam Alkitabmu di bagian depan." Papanya bilang, "Saya maaf ya, tidak memberitahukannya kepadamu." Waduh, ya. Anaknya begitu pulang, karena dia waktu hilang uang itu, perhatiannya hanya hilang uang dan papanya itu mencuri uang. Jadi dia ada kekecewaan. Lalu dia tidak pernah membaca Alkitab dan tidak pernah berdoa pada waktu itu. Sehingga kalau dia baca Alkitab ya, itu uangnya ada di depan. Dan pada waktu Alkitabnya dibuka, saudara tahu nggak? Uang itu ada di dalam Alkitabnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hal itu bisa terjadi. Karena ada sesuatu hal yang mengganggu sehingga hubungan antara anak, menantu, dan orang tua menjadi rusak. Kalau menjadi rusak, apa yang terjadi? Iblis yang senang. Bapa menjadi susah di dalam melakukan tugasnya. Kalau seandainya Bapak kita ada berbuat salah, saudara, kita pun harus belajar untuk memaafkannya. Seperti Tuhan sudah memaafkan kita. Supaya apa? Supaya hubungan kita ya dengan Tuhan tidak terganggu. Supaya apa? Hubungan kita dengan Ayah tidak terganggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keberhasilan seorang ayah, seorang bapak, itu diikuti dengan anak-anaknya. Anak-anak yang berhasil, ya, itu diikuti oleh keluarga yang berhasil. Keluarga yang berhasil bukan mustahil membuat gereja yang bertumbuh dan berkembang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Bapa ini,
Mari kita mendukung bapak-bapak, supaya mereka bisa melakukan tugasnya yang besar sekali itu dengan lebih baik, dengan lebih mudah. Sehingga bapak-bapak kita bisa sedikit tersenyum. Di masa tuanya, dia bisa melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Saya berdoa semoga di hari Bapak ini Tuhan memberkati bapak-bapak, Tuhan memberkati istri-istri, Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Di hari Bapa ini kami mau berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada bapak-bapak, memberkati jerih lelah, usaha, pekerjaannya, berkati dengan limpah. Tuhan tolong keluarganya, supaya mereka berbagian di dalam mendukung tugas daripada ayah. Tuhan tolong para istri, para anak, menantu, mertua, cucu, Tuhan berkati dengan limpah. Tuhan Bapa kami yang di surga, di masa COVID ini, kami memohon penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, semangat yang daripada Tuhan, kuasa Tuhan, memenuhi, melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang sudah memberikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, di masa sulit ini, jemaat dengan penuh kasih mereka memberikan persembahan-persembahan. Tuhan berkati persembahan ini untuk memenuhi pekerjaan Tuhan, terutama di Pulau Batam ini, Tuhan Yesus. Berkati para majelis yang mengelola uang, berkati jemaat-jemaat di dalam segala pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada pengumuman ya. Jadi di bulan Juni ini menjelang, ya seharusnya sih di bulan Juni ini kita merayakan ulang tahun Gereja Sidang Kristus di Tiban yang ke-19. Ya. Nah, dalam rangka ulang tahun ini kita ada perlombaan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara ya yang di sini atau yang di rumah, kita ada perlombaan yaitu membuat catatan. Ya, temanya khotbah hari ini apa, ayatnya diambil dari mana, pelajaran apa yang saya dapatkan. Bila kurang jelas, YouTube-nya ditonton lagi. Bila sudah selesai, ya dikumpulkan, mau dikirim ke saya langsung boleh, atau mau sekaligus nanti empat-empatnya. Nanti pada empat-empatnya itu saya akan memberitahu. Jadi memberitahu dikumpulkannya hari apa, jam berapa. Siapa yang mendekati jawabannya benar, dialah yang akan menjadi juaranya. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 4, kalau ada yang memberi donasi ya apa saja itu juga akan diberikan sebagai hadiah. Jadi ada ukulele ya, ada angpau ya, ada panci ya, ada juga teko ya. Masih menunggu ya, belum terkumpul semua jemaat yang akan memberikan donasi. Jadi bagi jemaat-jemaat yang kurang jelas boleh bertanya kepada kami. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup dengan berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kuasa dan pimpinan Roh Kudus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Silakan duduk. Kebaktian sudah selesai,
Tuhan memberkati. Jangan lupa hari Selasa ada doa dan belajar kitab Kolose, pasal yang keempat. Tuhan memberkati.